menunggu. Anda juga bekerja dalam pengembangan ini. Mengapa saya belum melihat Anda? Belum juga saya. Mr. Lin, silahkan. Unduh. Pertama saya tunggu. Untuk GG selanjutnya, jika Anda tidak bisa, unduh Anda adalah yang baru. Halo, namanya adalah Chong Fei. Senang bertemu Anda. 1 menit Anda tidak akan menyalakannya? Halo, nama saya adalah Gu. Saya juga senang bertemu Anda. Silakan. Berhenti dan Dengar saya bilang itu. Kemajuan kerja dari Departemen Desain kami telah memperoleh. Terakhir. Untungnya darah baru telah tiba. Ini adalah Gu Xingyan. Siapa asisten desainer dari Departemen Desain kami? Xingyan, hello. Halo semua orang, nama saya adalah Gu Xingyan Yi. Saya sangat senang bisa datang sekarang saya bertemu Anda di sini. Tolong berhati-hati dengan saya ada. Kursi kosong Anda dapat duduk dimanapun. Suka saya punya beberapa. Bekerja untuk dilakukan sebelumnya akan melihat. Direktur segera datang perlahan. Jangan ikuti perubahan kami berikutnya. Halo Xingyan. Nama saya Li Mingkang NI. Saya juga asisten desainer di masa depan. Hebat perci. Saya bilang bahwa orang ini sangat berbahaya. Mari jauhkan dari dia. Anda datang dengan saya. Nama saya adalah Yesia. Kenapa orang ini Saka? Anda sebaiknya duduk samping saya. Tidak, saya cuma menyebabkan apakah Anda tidak mendapatkan saya itu saya tidak ada apalagi yang Anda inginkan bungkusan perhiasan. Spekulator yang beli dan jual. Lebih aman. Untuk menghindari kegagalan oleh orang ini. Nama saya adalah Gu Xingyan. Xingyan, saya bersama Anda beritahu saya. Jangan dengarkan omong kosong ini. Jika Anda memiliki apapun untuk melakukan, selanjutnya hubungi saya. Xingyan, bisakah saya menambahkan? Anda lewat WeChat? Saya akan memindai untuk Anda. Oke, itu benar by the. Cara saya akan menambahkannya ke grup kerja kami. Oke. Ada beberapa. Jika Anda tertarik dengan grup kecil, saya dapat menambahkannya ke berapa banyak grup yang ada. Beberapa kelompok kecil. 29. Departemen kami hanya memiliki sedikit orang. Ada 29 kelompok. Saya bilang Anda ini dianggap dalam jumlah kecil. Beberapa departemen memiliki lebih banyak. Ada ratusan. Saya juga di sini. Jika Anda tertarik. Aku tidak bisa. Seret Anda tidak akan menarik Anda sekarang. Tang S. Anda baru dibaca Mas Lin. Buku perencanaan produk baru. Produk baru iPhone. Biaya iklan di muka akan dikenakan biaya hanya 20 juta. Mempertimbangkan situasi Dongchen keuangan tidak saat ini. Tahu Anda. Itu jika Anda berinvestasi banyak. Pada tahap awal produk baru apa yang akan dilakukan perusahaan kami? Jika produk baru tidak dikenali oleh pasar, Anda adalah pahlawan yang telah bekerja keras bersama Dongchen untuk beberapa tahun. Semua orang bertanggung jawab. Chen Nenges. Sukses hari ini, tapi Dongchen sekarang telah menjadi. Jika kita tidak lagi memiliki merek kita sendiri, Dongchen pasti akan dikeluarkan dari industri perhiasan dan situasi ini akan terjadi. Saya pikir kamu tidak mau melihatnya. Saya sangat puas dengan CVMU saya. Berkuliah di Kanada. Saya belajar desain perhiasan di LaSalle College. Berapa usiamu? Di mana keluargamu? Saya yatim piatu. Sejak kecil dibesarkan oleh ayah dan ibu angkatku. Mereka berimigrasi sangat awal. Sining, kamu dengar pamanmu memberitahumu. Bibiku orang tuamu dan saya adalah teman sekelas. Di LaSalle School di Kanada. Kami termasuk angkatan pertama di Tiongkok yang belajar desain perhiasan setelah lulus kuliah. Orang tuamu kembali ke Tiongkok untuk memulai bisnis. Bibiku dan saya datang ke sini untuk bekerja di Inggris. Meskipun saya tidak tahu kebenaran tentang apa yang terjadi di keluargamu. Saya percaya bahwa orang tuamu adalah
Orang-orang dengan cita-cita dan ambisi. Mereka pasti tidak akan menyerah pada pekerjaan mereka. Karena uang. Oke. Bisakah kamu memberitahunya pada anakmu ini? Apakah dia mengerti? Mulai sekarang, kamu akan memanggil Gusinyan. Ingatlah. Maafkan aku tidak sengaja menanyakan urusan pribadimu aku. Hanya bertanya begitu saja. Itu. Tak apa dia lulusan La Salle College. Pendiri Dongchen kita. Juga lulusan La Salle College apakah? Kamu yang mendesain ini? Ini tugas dari tahun ketiga saya. Terima kasih atas tugas-tugas ini, saya akan melihatnya lebih dekat. Desainmu sesegera mungkin. Bagus. Gaya. Ayo buruan kerja. Terima kasih Direktur Chong. Wah, kebetulan banget. Pernah ada yang bilang, jangan pernah ngambil untung terakhir. Dalam bisnis kamu harus tahu kapan berhenti. Apa maksud Pak Lee? Supaya iPhone mundur total? Industri perhiasan memang menguntungkan selama 10 tahun terakhir, tapi kita nggak bisa anggap situasi lalu sebagai patokan. Dan berpikir merek iPhone sendiri bisa bawa Dongchen kembali menguasai pasar. Pak Ketua jangan bertele-tele. Kalau ada yang mau disampaikan langsung aja. Baik, saya langsung ke intinya, kelemahan internal. Dongchen baru aja terungkap. Saya usul, jual merek Dongchen. Selagi masih berpengaruh. Saya setuju. Saya menentang, Pak. Lin, tolong. Jangan buru-buru mengambil sikap. Tolong dengarkan saya. Yasheng saat ini, salah satu perusahaan investasi terkuat di Tiongkok. Perkiraan awal nilai akuisisi Dongchen sangat mengesankan. Saya tahu Anda selalu ingin Dongchen kembali fokus ke desain seperti dulu. Tapi ini butuh tim desain perhiasan kelas dunia. Anda pasti tahu betapa sulitnya membangun tim seperti itu, berapa banyak tenaga dan sumber daya yang dibutuhkan. Semua sudah lihat kesuksesan merek iPhone, tapi berapa lama bisa bertahan? Masih belum jelas. Tentu saja, Pak Lin bisa tetap bersikeras mencari dukungan finansial lewat jalur lain untuk luncurkan produk iPhone baru dan berbisnis. Pada akhirnya yang penting adalah untung. Bu, saya datang untuk menemui Ibu. Lihat. Ini kartu kerja saya. Sekarang saya juga anggota Dongchen. Mom I, mohon maaf. Saya tidak mendengarkan Anda dan hidup di luar negeri secara anonim. Itu soalnya aku sangat melewatkannya. Dan saya tidak percaya hal itu. Ibu saya akan menjadi akting saya adalah orang yang sah. Sekarang saya udah masuk Dongchen. Saya percaya itu. Saat saya melangkah demi langkah di tempat kerja Dongchen, saya pasti akan melihat lebih banyak hal dan lebih banyak dan membuat semuanya jelas. Ino, Anda selalu ingin saya menjadi bahagia dan orang biasa sederhana. Saya berjanji bahwa tidak peduli kesulitan apapun yang saya temui di masa mendatang, saya pasti akan hidup sesuai keinginan Anda. Dewan Sutradara memutuskan untuk menjual Dongchen. Jangan sebarkan rumornya. Penyebaran rumornya akan memotong lidah Anda. Bagaimana Anda bisa menyebarkan rumornya? Produk yang besar. Bisakah saya sedikit asisten sebarkan rumornya? Namun, Dongchen adalah perusahaan perhiasan terkemuka di Tiongkok. Kenapa nggak jual ye? Efisiensinya tidak baik.
Itu. Bellem, bisakah saya mengajukan permohonan untuk Dongchen dengan kesulitan besar? So what? Apakah para investor mempertimbangkannya? Tentu saja mereka menaruh keuntungan. Pertama, datang ke Shanghai. Karena Dongchen. Segera setelah saya mendapat sinar karbon, saya segera mengemas koper saya dan terburu-buru ke Shanghai. Saya segera mengajukan pekerjaan di Dongchen. Global udah jadi terlalu cepat ya. Kedepannya kita lakukan apa? Meskipun perusahaan mengubah nama dan nama keluarga, apakah Anda tidak akan Ye Xiaoqing masih disebut Ye Xiaoqing? Seharusnya tidak Anda menggambar-gambar, mengambil swafoto, mengirim ke momen WeChat? Jangan terlalu berpikir tentang. Saya dengar hal itu ketika Ketua Tang Wanrong masih hidup. Departemen desain adalah departemen yang paling dia hargai. Jadi saya menyebutnya sukses Tuan Tang kegagalan, dan apa yang Tuan Tang Katakan. Saya benar-benar ingin tahu. Cepat katakan padaku, katakan padamu. Saya sudah memberitahumu. Dulu Dongchen di bawah kepemimpinan Tuan Tang pasti menjadi kuda hitam di industri perhiasan dan memiliki potensi untuk mendominasi dunia. Mari kita bicarakan Tuan Tang. Meskipun dia adalah seorang streamer perempuan, dia tidak mengerti desain dan penjualan seperti yang kamu lakukan. Tetapi di Dongchen tebak apa yang terjadi setelah Chen menjadi bos besar di industri perhiasan. Tuan Tang membuat kesalahan yang dia sesali dalam hidupnya. Kesalahan, katakan. Katakan padaku. Saya haus. Dan saya tidak punya energi. Untuk minum dari saya. Terima kasih. Kemudian dia melanjutkan. Apa yang saya pikirkan tentang Mengumpulkan dana untuk membeli tambang. Ini yang saya ceritakan padamu. Saya juga bisa bicara denganmu. Saya mendengar bahwa Tuan Tang sepertinya telah ditipu dan membeli tambang industri yang sepertinya tidak layak untuk penggunaan komersial. Ini tidak akan berakhir hanya klik dan masuk penjara. Kamu tahu kamu lagi. Tentu saja saya tahu itu. Pikirkanlah, rekan-rekan Tuan Tang Yang. Secerdas yang saya katakan, bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Pasti ada yang tidak beres di sini. Apa yang kamu bicarakan? Apa yang aneh? Apa yang aneh? Dengan kemampuan teknis saya saat ini saya tidak tahu banyak tentang itu. Saya pikir itu karena IQ kamu. Tidak bagus, Direktur, jika kamu tidak tahu berhenti menyebarkan rumor. Kamu tidak menaruh pikiranmu ke dalam desain dan kamu ada di sini setiap hari, tidak ada yang namanya gosip. Direktur Chong, kamu adalah veteran dari 3 dinasti. Kenapa kamu tidak memberitahu semua orang tentang itu? Ayo. Oke. Saya akan memberitahu kamu tentang tanggung jawab pekerjaan saya. Dalam 3 hari, saya ingin melihat musim baru dari merek iPhone 3 hari. Untuk draft desain produk utama, terlalu banyak, dan waktunya terlalu sedikit. Jika saya tidak bisa menyelesaikannya, saya akan memotong bonus kamu. Kita semua sangat miskin. Bisakah bonus kita dibandingkan dengan bonus kamu desain? Kali ini menyangkut Dongchen masa depan. Juga terkait dengan apakah kamu bisa tetap di Dongchen di masa depan. Jangan berpikir bahwa jika langit runtuh dan manajemen senior kami mendukung, kamu akan baik-baik saja. Saya akan menyebarkan tekanan dan risiko secara merata di kepala semua orang, dan tidak akan memihak. Seperti harapi berlari. Pasukan 1000 hari perang. Sekarang adalah waktunya bagi kamu untuk melakukan sesuatu untuk Dongchen. Kali ini, semua dari kamu harus menyerahkan pekerjaan rumah kamu. Gu Zhenjian. Meskipun kamu baru saja bergabung, tidak ada pengecualian. Selamat tinggal. Direktur. Apa yang harus aku lakukan? Dalam 3 hari, aku tidak bisa hidup lagi, kawan. Kalian, pikirkan baik-baik dan gunakan otak kalian. Bagaimana mungkin, Mr. Tang seorang yang cerdas seperti yang kukatakan, melakukan hal seperti itu? Pasti ada yang tidak beres di sini. Apa yang kalian pikirkan? Direktur Chong tidak memikirkan apa-apa. Aku hanya kehilangan akal. Bekerja lebih keras. Kalauan adalah kekuatan baru kami. Direktur Chong. Ini adalah perintah mati dari manajemen puncak. Bahkan jika kalian tidak memiliki cita-cita menjadi desainer besar, sebaiknya lihat lebih dekat saldo ban kalian. Aku yakin, kalauan tidak ingin bonus kalian dipotong. Direktur,
mendesain desainku kali ini untuk menyesuaikan tema Baroque. Fokusnya adalah pada relief, Kang Onyx Diplodocus, dengan mutiara berlian dan zamrud. Jangan menipuku dengan klise ini hanya dengan menyebut Baroque. Apa zamannya? Yang perusahaan inginkan adalah desain yang trendy. Desain yang membuat orang ingin membelinya pada pandangan pertama. Tidak baik untuk tetap pada konsep dan level aslinya. Kalian harus mempercepat pertumbuhan kalian. Ayo lakukan ini. Siapapun yang desainnya disetujui kali ini, aku akan mengajukan ke manajemen untuk menjadikannya desainer utama dari seri ini. Apakah ini kesempatan yang bagus? Benarkah? Sungguh. Aku harap kalian akan bekerja keras setiap bulan untuk mendapatkan gaji dan memiliki rasa keyakinan. Kesempatan akan diberikan padamu. Sekarang tergantung pada kemampuanmu kamu. Harus bekerja keras, aku juga akan bekerja keras. Pemilik kios, apakah kamu masih ingat aku? Tentu saja aku ingat. Di mana kamu berada, apa yang sedang kamu sibukkan? Bisakah kamu mendapatkannya untukku? Terima kasih. Terima kasih. Apa itu teman kios? Itu adalah teman yang seperti netizen atau seorang pegolf. Aku bertemu denganmu saat aku sedang berlatih kios. Xingyan mengatakan bahwa ini adalah hari pertamamu bergabung. Denganku aku harus mentraktirmu makan enak. Tapi, aku harus membayar sewa kuartal berikutnya segera. Tanganku sedang ketat. Kenapa tidak? Kamu tunggu sampai gajiku dibayar bulan depan. Aku akan mentraktirmu makan enak. Xiao Qing, kamu di sini untuk bergabung dengan pekerjaan bagaimanapun kamu dianggap setengah senior dan aku harus mengundangmu. Tapi, aku juga cukup gugup bulan ini bulan depan. Dan, bulan depan aku akan mengundangmu. Tapi Xingyan, kualifikasi akademik dan titik awalmu lebih tinggi dariku. Aku masih cukup iri kamu. Mengatakan bahwa aku memiliki titik awal yang tinggi. Biarkan aku mengeluh sedikit padamu. Apakah kamu tahu manajer umum perusahaan kita, Lin? Kamu tahu aku Pernah memiliki hubungan dengannya sebelum aku bergabung dengan perusahaan. Dan aku membuatnya kehilangan ponselnya. Ya Tuhan, Lin presiden itu adalah orang kuat di perusahaan. Ketika aku pertama kali bergabung dengan perusahaan, aku melihatnya memecat 2 wakil direktur sekaligus, tanpa berkedip. Ini menyedihkan, ini menyedihkan. Jadi kamu masih bilang bahwa titik mulaku lebih tinggi dari kamu. Tolong beritahu aku, titik awal ini bahkan tidak mulai dari nol. Aku mulai dari minus. Jadi kamu harus bekerja lebih keras. Minusnya lepas. Tapi aku percaya bahwa kota ini akan menjadi semakin ramah untuk udang kecil seperti kita. Dan aku percaya bahwa suatu hari kita akan bebas dari pasukan penyewa di kota besar Shanghai ini. Akan selalu ada jendela kecil yang berkilau yang menjadi milik kita. Xingyan, apakah kamu cacing bulat di perutku? Ini yang kupikirkan setiap hari. Sungguh kamu juga berpikir begitu. Sungguh lihat. Ini iklan besar yang difoto oleh juru bicara perusahaan kita. Kingar Miracle bisa mengunyah apel seharian, bahkan jika mereka tidak makan. Xingyan, tolong jangan baka. Ini kita tidak ada hubungannya satu sama lain. Apa yang paling penting bagi kita? Pulang dan tidur nyenyak. Agar kamu punya energi untuk bertarung. Lagi. Bertarung lagi. Pergi. Aku tidak ingin kamu peduli. Yang perusahaan inginkan adalah desain yang trendy. Desain yang membuat orang ingin membelinya sekilas. Tidak boleh berhenti pada konsep dan level aslinya. Kamu harus mempercepat pertumbuhanmu sendiri. Guru, aku menemui masalah apa? Salah,
Aku menemukan master potong. Tapi, orang ini memiliki kekuatan yang sangat aneh. Tidak peduli harga apa yang saya tawarkan. Saya tidak bisa bernegosiasi. Apakah Anda berbicara tentang Song Cheng? Kerja sama kami tidak dapat menggunakan metode bisnis konvensional. Anda sebaiknya mengenal dia. Misalnya temperamennya, hobi DLL. Maka kami mungkin dapat menemukan cara agar dia bekerja sama dengan kami. Dongchen mengerti. itu dia. Suka apa yang dia suka. Jangan salah paham. Saya itu berarti untuk menemukan kunci bagi jiwa. Apa Anda mengerti? Saya mengerti. Saya pergi. You heard what Xiao Ningning. Ibu baru bilang ke Om Xiao Fei ya? Ibu berharap bisa mempelajari kebenaran tersebut. Di masa depan ketika Anda tumbuh, Anda dalam masyarakat saat Anda memerlukan bantuan dari orang lain. Anda harus memahami orang lain, minat, hobi, dan suka. Hanya dengan cara ini Anda dapat membuat orang lain terkesan dan bertanya untuk membantu Anda. Seperti dikatakan, sekarang jika ibu Anda ingin menggambar Anda, harus menggunakan lollipop untuk motivasi Anda. Do you mengerti? Siap gantang Wan Rong, Madam. Saya mengerti. Hampir selesai. Anda harus bekerja keras. Dan siapkan lollipop. Lollipop. Untuk saya belum menyelesaikan lukisan. Saya belum menyelesaikan lukisan. Saya belum menyelesaikan lukisan. Ibu. Ternyata Anda telah memperkirakan itu. Pikirkan bisnis Anda sendiri. Minum air rebus selama masa tersebut. Untuk detoksifikasi. Apa yang harus digambar bayi perempuan saya? Guru diminta untuk masing-masing kami. Gambarlah merancang lambang sekolah untuk. Sekolah tidak memuaskan. Komposisi ini terlalu biasa dan tidak cukup imajinatif. Saya ingin merancang lambang sekolah yang unik. Tapi tahukah kamu bahwa imajinasi bukan satu-satunya kriteria untuk mengukur desain yang baik. Itu juga membutuhkan pemahaman desainer tentang kehidupan. Apakah kamu mengerti sikapmu dan pengalaman hidupmu? Selama kamu menggambar berdasarkan intuisi dari perasaanmu tentang sekolah, gambarlah kampus dalam pikiranmu. Dan gambarlah kehidupan bahagiamu. Itu pasti yang terbaik. Apakah kamu mengerti? Oke, Bu. Biarkan saya memikirkannya lagi. Saya akan minum air ini. Darah saya akan beredar dan saya akan memikirkannya. Siapa yang kamu cari? Bibi. Zhao.
Ketika saya melihat bunga bougainville di pintu, saya tahu saya mencarinya. Kami berada di tempat yang tepat. Kamu adalah Sining. Masuklah. Dan minumlah. Sining. Terima kasih Bibi. Apakah kamu merasa baik? Dan Paman bagaimana kakinya? Saya ingat bahwa Paman selalu suka menegur. Jadi saya khusus membawakan anggur obat untuknya. Semuanya baik. Sulit bagimu untuk memikirkan saya dan pamanmu. Sining, selama bertahun-tahun apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Bibi Zhao, bisakah kamu memberitahu saya apa yang terjadi pada ibu saya selama hidupnya? Ibumu diperkosa dalam 3 tahun terakhir hidupnya. Dia dibebaskan dengan alasan medis. Dan terakhir kali aku melihatnya adalah di Ichu rumah sakit. Ketika ibumu pergi, meskipun dia sangat sakit, dia masih rapi dan bersih. Asistennya dari perusahaan menemaninya dalam perjalanan terakhir. Kamu maksudmu? Kamu melihat asisten ibuku memegang tangan ibuku dan menekannya kan? Ibuku dipaksa melakukannya kan? Siapa yang tahu? Singkatnya, sidik jari itu akan terhitung begitu ditekankan? Sining, aku pikir, ibumu terlalu percaya pada orang lain. Bibi Zhao, bisakah kamu memberitahu nama asisten ibuku? Biar aku pikirkan dulu. Nama keluarganya Lin. Sepertinya Lini. Meskipun dia masih sangat belum matang dan kaku, aku bisa melihat bahwa kalian semua punya niat baik kali ini. Gu Xingyan, tolong jelaskan desainmu. Pernah ada seorang desainer yang memberitahuku bahwa seorang desainer hanya bisa membuat perhiasan yang unik dengan memasukkan pengalaman hidupnya ke dalam karyanya. Alasan aku belajar desain perhiasan adalah karena Dongchen Jewelry tanpa pengaruh Guru Tang Wanrong. Dongchen Jewelry tidak akan bisa menonjol di antara banyak merek perhiasan. Jadi untuk desain ini, aku berani menggunakan beberapa elemen khas yang didesain oleh Guru Tang. Kamu bisa langsung menggambar ulang desain ini dengan tangan. Dan pergi bersama. Masuklah Tuan Lin. Ini. Adalah Desain baru. Kami dengan tema barok. Silakan lihat. Kamu melihat dengan matamu sendiri bahwa asisten ibuku mengambil tangan ibuku dan menekannya kan? Ibuku dipaksa untuk melakukannya kan? Siapa yang tahu? Singkatnya, cap jari dihitung begitu. Kamu menekannya kan? siapa yang merancangnya. Dia adalah Gu Xingyan.
Desain ini menggabungkan gaya desain Dongchen dan menonjolkan karakteristik tema barokue. Bentuk unik dari perhiasan mutiara barokue sendiri terpancar. Rasa keindahan yang unik adalah interpretasi terbaik dari perhiasan Dongchen kami. Saya yakin ini pasti akan mendorong Dongchen ke garis depan tren baru. Kalian semua tahu berita hari ini, bagaimana menurutmu? Apakah tepat bagi Fone untuk meluncurkan desain ini pada saat ini? Semuanya adalah bayangan Guru Tang. Jika saya katakan ini dirancang oleh Guru Tang, tidak ada yang akan keberatan. Tian Gu Zhenjian adalah untuk menonjolkan jiwa desain Guru Tang. Saya bertanya padamu, apakah kamu direktur departemen desain? Jika berita itu benar, apa yang kamu khawatirkan jika semuanya palsu? Jika kamu benar-benar berpikiran terbuka di hatimu, saya pikir ini adalah waktu terbaik untuk meluncurkan karya yang dirancang untuk memperingati Tang Wanrong Xingyan. Semakin Kamu terus berbicara. Semakin kamu harus melakukannya. Pada saat ini dia bahkan dengan berani mengatakan bahwa dia akan menggunakan berita ini untuk membangun momentum bagi merek Yifone dan memanfaatkan situasi untuk meluncurkan karya yang dirancang untuk memperingati Tang Wanrong sebagai produk musim baru dan menghemat banyak biaya publisitas. Kan oke. Kalian keluar dulu, Tuan. Lin, anak ini kepribadian seniman. Adalah Shenbo. Segera beritahu Direktur Meng dan minta dia untuk mempersiapkan konferensi pers. Mengerti bahwa Lin Yi adalah manajer umum dan pemegang saham utama dari Dongchen. Apakah kamu punya yang lebih tua dan lebih muda? Ada yang lebih tua dan Lebih muda. Tapi tidak ada yang lebih tua dan lebih muda. Pendidikan yang saya terima memberitahu saya bahwa umum adalah manusia dan saya juga manusia. penyakit si anak baru pulang dari luar negeri ini benar-benar tidak serius. Ini Dongchen. Saya percaya bahwa jika dia mengerti apa yang saya katakan, jika dia benar-benar melakukannya untuk kebaikan Dongchen, dia akan mengadopsinya. Apakah kamu sangat mengagumi Guru Tang? Tentu saja. Saya pikir Guru Tang Wanrong dia adalah kebanggaan desain perhiasan Tiongkok karena dialah saya masuk ke industri ini. Saya menghargai semangatnya dalam desain. Cinta akan keindahan dan kemurnian. Dia adalah tujuan saya. Kamu benar-benar terlihat sedikit seperti dia. Tapi matanya, Mirip. Tapi dia seperti dirimu pada akhirnya bukan dia. Dan ada banyak Tang Wanrong di dunia ini. Ketika kamu pertama kali memasuki dunia kerja, saya harus mengingatkanmu bahwa ini bukan kampus. Bakat dan antusiasme saja tidak bisa bertahan lama di sini. Jika Dongchen seperti hutan, ada harimau dan singa di sini. Dan kamu hanyalah domba yang siap disembelih. terima kasih Direktur Chong. Saya mengerti. Teman-teman tebak di mana saya? Bagaimana saya tahu? Kamu ada di Dongchen. Bagaimana mungkin? Jangan percaya, di mana kamu berada aku akan mencarimu. Aku berdiri diam.
Di pintu masuk lift di lantai 28. Saya. Teman. Ada apa denganmu? Sudah lama tidak bertemu ya. Tiba-tiba melihatku kamu jadi sedikit bersemangat. Lama tak jumpa Taneryou. Aku benar-benar ingin memberimu senyuman yang sangat cerah. Tapi maaf, aku benar-benar tidak bisa tersenyum sekarang. Ada apa denganmu? Ayo, Ikut aku. Aku akan membawamu ke suatu tempat. siapa? Yang kamu katakan padaku, aku sudah menindasmu. Dan aku akan membalas dendam padamu. Kamu serius? Tentu saja. Kamu menyelamatkan aku dari cengkeraman patroli kota kuno. Ini tugasku untuk membantumu dengan segala cara. Jangan bicara tentangku. Aku ingin bertanya padamu, apa yang terjadi? Kamu benar-benar bergabung dengan Dongchen? Tentu saja. Departemen Keuangan Linzhe. Tolong ceritakan secara detail jalur masukmu. Tidak mudah. Foto yang kamu kirimkan padaku. Ada nama perusahaanmu. Di sana aku sangat merindukan kita berdua. Tahun-tahun melarikan diri bersama. Jadi aku mengikuti jejakmu. Apa yang begitu berkesan tentang melarikan diri? Aku tidak bisa melupakannya meskipun tidak ingin. Tapi aku tetap harus menyambutmu sebagai kolega baruku. Tapi, Bagaimanapun juga, seorang pemimpin di perusahaan mengatakan sesuatu padaku. Chen adalah hutan besar. Ada singa dan harimau di dalamnya tapi tidak ada orang. aku pikir dia menakut-nakuti kamu. Pernahkah kamu mendengar cerita tentang kuda kecil yang menyeberangi sungai? Bagaimana kamu tahu kalau kamu tidak mencobanya sendiri? Baru setelah aku mencobanya sendiri, aku menyadari apa yang dia katakan itu benar. Jadi apakah kamu benar-benar yakin untuk terjun ke dalam air keruh ini? Ada orang baik di dalam air keruh. Contohnya milikku. Milikmu. Teman-temanku kamu. Dan selain itu, aku percaya masih banyak orang baik di dunia ini. Jadi kamu juga harus percaya bahwa tidak peduli kesulitan apa yang kamu hadapi, tidak akan ada rintangan yang tidak bisa kamu atasi. Semangkuk sia olong bau kepiting pasti akan menghidupkanmu kembali, aku juga percaya. Bahwa ada orang baik di dunia ini. Tapi mungkin keberuntunganku tidak terlalu baik. Jadi orang baik yang aku temui sangat terbatas. Dan kebanyakan dari mereka adalah orang yang sulit dibedakan antara baik dan jahat. Orang yang sulit dibedakan antara kawan dan lawan. Orang yang bermuka dua atau bermuka banyak. Lin He. Mungkin kondisi keluargamu relatif baik. Jadi kamu tidak pernah mengalami kesulitan di matamu. Dunia ini sangat indah. Sebenarnya kondisi keluargaku tidak baik ini. Hanya aku keluargaku melindungiku dengan lebih baik. Sol sepatu minyak kerang dan sikat sepatu. Datang dan lihatlah. Sol sepatu minyak kerang dan sikat sepatu. Kakakku lapar. Aku ingin makan sosis. Setelah makan itu aku akan marah ke aku. Bisa membantu Tante Sang menjaga lapak selama 2 jam. Setelah kamu makan, aku akan menjual 2 pasang. Kak, aku akan mengajakmu makan bakpao. Oke? Jadi, kamu bisa memanggilku minyak kerang. Minyak kerang. Ayahku adalah seorang pencari geologi. Dia telah mencari mineral di hutan dan pegunungan sepanjang tahun. Kemudian dia akhirnya bertemu kembali dengan ibuku. Tapi ketika ibu saya memberi kelahiran saya, dia canggih. Maternal anak. Dan dibatalkan. Beberapa tahun kemudian, ayah saya juga telah melewati. Ternyata kamu dan saya. Juga apa yang saya pagi.
Saya adalah sebuah orfan terangkat oleh orang tua mengangkat saya dan mengangkat saya. Ibu tak peduli seberapa sulit hidup di kota ini. Dunia tidak mudah. Tidak peduli seberapa berlumpur air perusahaan. Semoga Anda percaya hal tersebut. Besok jadi lebih baik. Hidup dan orang seperti kami akan diperlakukan. Mohon walaupun kita berdua dakwah. Tidak ada dua. Hidup cukup baik sekarang. So, saya resmi mendaftar ke gabung dengan tim Anda. Jika ada yang kebohongan lagi, saya akan melakukannya segera. Setelah semua, masih harus dibawa ke depan. Semangat latihan di kota kuno. Jika kita bisa, menang kami akan berjalan, jika kami tidak bisa. Lari. Bos, jangan katakan apapun. Benar-benar terlihat seperti Penampilan palsu. Dirancang oleh Mr. Tang tapi itu tidak memiliki pesona. Katanya mulut Fei Chong sangat kencang. Tapi jika gadis ini dapat menerima hasil ini, dia akan tetap. Jika dia tidak, dia akan pergi lakukan. Anda masih ingat hari itu di jalan? Di lapak perhiasan, dia adalah pemilik kios. Untuk desain musim berikutnya, tolong rampungkan Fei Chong untuk cepat. Selain itu, untuk situasi saat ini, tidak ada masalah dalam menambahkan shadow guru Tang lainnya oleh The Way. Bos Teddy, Raja Daian tadi apa? Aku selalu nelpon. Dia berharap bisa memulai kembali investasi di Yvonne. Dan ingin segera menandatangani kontrak dengan... Kamu tolong balas dia dan bilang bahwa aku akan ke kantornya besok untuk langsung menandatangani. Dan berhenti melakukan hal-hal yang mencolok itu. Ayo. Duan Red Lantern. Catat. Dia adalah penjual keranjang dan mengambil batu bara. Apa urgensinya? Kamu tidak bisa bilang lewat telepon. Aku sibuk. Aku harus memberitahumu langsung. Tapi jika aku bilang jangan marah. Apa yang kamu lakukan lagi? Aku mengintip laporan beberapa bulan terakhir. Dan memberitahumu tentang hacker. Kamu jangan tunjukkan ekor kecilmu. Itu akan menyakitimu. Kenapa kamu tidak mendengarkan? Aku menonton video konferensi pers. Aku tidak tahu kamu sedang sangat stres saat ini. Aku ingin membantumu. Selain itu, aku masuk dan melihat tapi aku tidak menghak dia apa? Tapi aku menemukan masalah kecil. Aku menemukan ada yang salah. Semua aplikasi pendanaanmu ditolak. Brand Yvonne sekarang sangat ketat dalam hal dana. Aku tidak perlu kamu khawatirkan urusanku sendiri. Aku juga menemukan masalah dalam proses internal Departemen Keuangan. Semua terkait dengan Yvonne dana aplikasi brand harus disetujui oleh Liz Warren secara pribadi. Tapi brand lain hanya perlu persetujuan. Dari wakil presiden atau direktur uang? Benar kan? Lindsay, tolong bantu aku mengawasi pergerakan dana Liz Warren. Hanya mengawasi jangan bertindak gegabah, jangan tinggalkan jejak. Ingat, jika kamu tidak menemukan sesuatu yang salah, bilang padaku segera. Tidak masalah. Aku akan langsung mengatakannya. Masuk kembali masih penting bagiku. Tapi kenapa kau mengawasinya? Sekarang aku curiga Liz Warren kebingungan. Aku pergi konferensi pers. Kemarin semua orang sudah melihat bahwa model peringatan spesial musim baru sudah tersedia. Tapi yang utama belum tersedia. Tuan Lin sudah mendesakku lagi dan menuntut departemen desain kami untuk mengajukan draft desain baru dalam seminggu. Kalau tidak, bonus kuartal akan dibatalkan. Dari hari ini, kalian akan masuk ke keadaan darurat.
Tidak peduli kalian tidur di kantor atau begadang di rumah. Aku ingin melihat desain yang bagus. Bu Singan ikut denganku. Ayo. Ayo. Dan tutup pintunya. Kenapa kau masih santai? Ketika aku muda, pekerjaanku dipalsukan oleh bosku. Aku bisa memahami perasaanmu sekarang. Direktur Chang, aku khawatir kau benar-benar tidak bisa memahami apa yang terjadi di tengah ini ketika kau menyerahkan gambar desainku ke Tuan Lin dengan tanganmu sendiri. Aku percaya kau seharusnya tahu dengan baik kenapa tiba-tiba desainer dari desainku menjadi guru Tang. Aku sangat ingin tahu apa yang terjadi dalam hal ini. Tolong utamakan kepentingan bersama, oke? Desainmu akan dikirim ke pabrik dalam beberapa hari. Tang Wanrong dari Dongchen model peringatan spesial. Untuk ulang tahun ke-30 karya, Anumerta akan segera dirilis. Ini adalah fakta yang tidak bisa kita ubah. Model peringatan Tang Wanrong benar-benar akan dirilis. Tentu saja. Jadi Xingyan, keadaan sudah seperti ini. Terima saja. Jangan beritahu rahasia kecil ini ke orang lain. Oke. Biarkan rahasia kecil ini diselesaikan di antara kita bertiga. Bagaimana kamu bisa begitu terbuka? Dan, apakah kamu belum beritahu Li Mingkang, Ye Xiaoqing, dan yang lainnya? Tidak. Aku ingin tahu tentang model peringatan khusus ini. Apa cakupan daftarnya? Apa? Edisi terbatas globalnya? Jangan ada kekhawatiran ideologis kamu. Harus tenang dan lakukan desain dengan baik. Aku jamin, gambar desain berikutnya akan mempertahankan tanda tanganmu. Terima kasih Direktur Chong. Aku akan bekerja. Halo, bolehkah aku bertanya tentang ruang produksi ini? Ini terbuka untuk semua karyawan. Tentu saja. Mengapa kamu datang ke sini untuk menuduhku? Tuan Lin, kamu terlalu banyak berpikir. Model peringatan khusus dari warisan Guru Tang akan diproduksi dan diluncurkan. Ya. Kita akan beri nama cincin ini. Ini mewakili niat awal Guru Tang Wanrong dalam desain perhiasan ini. Akan menjadi klasik dalam sejarah desain perhiasan Dongchen kami. Aku sangat menantikan momen peluncurannya. Pola ini tidak kecil. Bukankah hanya kapitalis seperti kamu yang memiliki hati sebesar ini? Aku memang berpikir begitu. Aku perlu bertanya dengan hati-hati. Mengapa kamu mengatakan desain yang kukerjakan dengan susah payah adalah milik Nyonya Tang? Mengapa kamu bisa begitu sombong dan angkuh dan mengabaikan perasaanku tanpa persetujuanku sama sekali? Tapi aku tahu bahwa saya adalah karyawan Dongchen. Saya bisa membedakan yang besar dan yang kecil di gedung ini. Mr. Lin, saya bisa membiarkan masalah ini membusuk di perut saya, tapi saya punya satu syarat. Gambar desain ini adalah buatan tangan saya. Saya harus bertanggung jawab atas proyek ini. Lihat. Pola akhirnya terungkap. Nah.
Saya bertanya-tanya tadi, bagaimana Anda bisa mencapai level yang begitu tinggi? Bagaimana jika saya tidak setuju? Saya tidak mengancam Anda. Saya memberi Anda saran yang baik. Desain ini digambar oleh saya. Saya percaya tidak ada orang yang bisa memahaminya lebih baik dari saya makna desainnya. Jika saya ingat dengan benar, belum lebih dari sebulan sejak Anda bergabung. Dalam sejarah Dongchen, belum pernah ada asisten desainer yang bertanggung jawab atas sebuah proyek dalam waktu yang begitu singkat. Segala sesuatu ada presidennya. Apalagi, apa yang saya berikan adalah pilihan yang baik. Saya tidak memaksa Anda. Silakan pikirkan baik-baik. Itu saya berdarah. Biarkan saya melihatnya. Saya masih ingat saya memakai plester. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ini hal yang biasa. Apa yang harus saya lakukan jika saya terkena infeksi? Anda harus memakainya. Saya benar-benar membawa semuanya. Bagaimana saya bisa hidup mandiri? Kalau tidak membawa semuanya, saya lebih baik pergi ke ruang produksi lain agar tidak mengganggu Anda dan melukai Anda lagi. Silakan pikirkan baik-baik. Kerjasama. Saya yakin. Plester di tangan Mr. Lin bisa jadi kartun. Saya tidak sengaja memakainya di tangan saya intinya. Goresan itu bukan di tangan, tapi di plesternya. Lihat plester di tangan Anda. Menunjukkan sisi dominannya. Saya tidak berpikir Shenbo akan memiliki gadget seperti itu. Apakah ada gadis cantik lain dengan lengan merah yang menambah wangi? Mr. Wang, tolong jangan bercanda denganku. Di mana lengan merah menambah wangi? Mari kita fokus pada bisnis. Insiden ini sedikit membuat frustrasi di awal, tetapi akhirnya sangat memuaskan, tenang saja. Uang akan dikreditkan ke akunmu dalam 3 hari. Untuk menyampaikan harapan terbaikku. Dan dukungan penuh untuk Yvonne, terima kasih. Atas kepercayaanmu. Semuanya. Waktu sudah lebih dari setengah. Bagaimana kemajuanmu? Bisakah kalian bekerja lebih keras? Rekan-rekan. Bagaimana kemajuan Li Mingkang, yang itu masih dalam konsep. Tetapi dia sudah punya ide direktur. Dari sana masih jauh. Dari ide hingga penyelesaian desain. Apakah kalian punya cukup waktu? Semuanya. Meskipun kalian tidak memikirkan diri sendiri, pikirkanlah departemen jika ini terus berlanjut. Apakah kalian masih berani makan di kantin perusahaan? Gu Xingyan, bagaimana kabarmu di sana? Lukisan saya sudah selesai, tetapi saya pikir bisa dimodifikasi lagi. Ini adalah seperangkat cincin. Mingkang, lihatlah. Xingyan, ini benar-benar yang kamu gambar? Tentu saja saya yang menggambarnya. Direktur Chong. Katakan padaku, mengapa kamu memilih menggunakan seperangkat cincin untuk saya desainnya? Memberinya nama-namanya Lingxi. Lingxi seperti namanya. Itu berarti hubungan antara hati, saya pikir bisa juga menjadi hubungan antara ibu dan anak. Inspirasiku berasal dari keluargaku. Jadi penampilannya adalah tangan besar yang melingkari tangan kecil.
Ketika cincin itu terpisah, itu berarti saat putrinya sudah dewasa. Sang ibu menyaksikan putrinya menikah. Ketika waktunya tiba, sang ibu memberikan cincin itu kepada putrinya. Itu melambangkan berkah abadi dari sang ibu dan menunggu putrinya, serta keahlian pembuatannya. Ini penampakannya. Mr. Lin, ini yang baru saja kami hasilkan, lihatlah. Desain baru dari Set cincin ini. set cincin ini dinamakan Lingxi. Desainnya. Terinspirasi dari telepati antara manusia. Ketika set cincin ini disusun, rasanya seperti dua tangan yang saling menyentuh. Ketika mereka terpisah, itu melambangkan harapan manusia untuk bersatu kembali. Yang terbaik adalah bahwa koneksi telepati semacam ini bisa terjadi antara pasangan ibu dan anak, ayah dan anak, atau bahkan saudara kandung dan sahabat. Gu Xingyan yang mendesainnya. Bagaimana kamu tahu? Bahwa Gu Xingyan ini Yang merasa sangat spiritual. Itu saya target pelatihan kunci. Perlu sedikit permintaan dan bimbingan untuk membuat kemajuan yang cepat. kutip bahan-bahannya secepatnya, dan cobalah untuk mengeluarkan sampel lebih awal. Selain itu, kamu bisa memindai salinan gambar desain dan memberikannya kepada saya. Director. Lin, Apa yang membuatmu terlihat seperti ini? Draft desain sudah disetujui berikan kepada saya, mari kita hormati karya agung ini. rahasia ini tidak boleh bocor. Saya sudah lama tidak berolahraga. Lebih baik saya naik tangga. Meriam Mr. Zhang benar-benar hebat. Tidak hanya menyelamatkan meriam, tapi juga menyingkirkan kaki kuda saya. Sepertinya saya harus belajar lebih banyak darimu. Trikmu menggunakan skandal untuk membangun momentum juga sangat bagus, cantik. Ini adalah draft desain terbaru dari Departemen Desain. Lihatlah. Aku tidak mengerti desain. Kamu yang punya kata akhir. Aku berencana menggunakannya sebagai produk unggulan musim depan untuk fokus mempromosikan warisan Guru Tang. Kami menamainya Original Intention dan edisi terbatas. Kurasa tidak akan ada masalah bagi Fone untuk kembali ke puncak daftar penjualan. Musim depan ini. Benar-benar warisan Mr. Tang. Tapi aku dengar bahwa Mr. Tang di rumah sakit sebelum meninggal dan tidak bisa lagi merawat dirinya sendiri. Dia masih bisa melakukan pekerjaan desain. Penyakit Mr. Tang sering kambuh saat kambuh. Parah, kamu harus berbaring di tempat tidur. Tapi ada juga saat-saat ketika membaik. Sebenarnya hal ini tidak penting. Selama Dong Chen mengatakan itu adalah warisan Mr. Tang. Itu adalah warisan Mr. Tang. Tapi sisanya harus dilakukan dengan cantik. Jangan khawatir, mari. Minum teh. PUR tua. Aku ingat Mr. Tang sangat menyukai PUR tua. Tingkat mencicipi teh semakin baik. PUR ini diberikan padaku oleh Mr. Tang. Selama bertahun-tahun kamu belum menghabiskannya. Kamu bukan satu-satunya yang merindukan Mr. Tang. Tapi kita harus melihat ke depan untuk segala hal. Jika Yvonne bisa bangkit kembali, bisakah kamu berdiri di sisiku? Terkait penjualan Dong Chen? Aku tahu bahwa orang sibuk sepertimu bisa bermain 3 permainan catur denganku dengan cara yang... Apakah kamu ingin aku mengatakan ini? Biarkan. Aku memberitahumu. Menjual Dong Chen dapat menghentikan kerugian tepat waktu untuk semua pemegang saham dan dapat mencairkan dengan premium. Godaannya terlalu besar. Pasar modal terlalu dalam ini. Tidak seperti industri. Li Zuoran, tapi dia ahli dalam modal. Kami yang bekerja di industri, memperlakukan produk kami sebagai komoditas, sementara yang lain memperlakukan perusahaan kami sebagai komoditas.
Banyak merek Dongchen. Memiliki sejarah panjang dan pasar yang stabil. Jadi wajar jika kinerja mereka tidak akan menurun begitu cepat. Selain itu kemunculan Yasheng juga membuatku mencium merek yang ada 15 tahun yang lalu aku seperti Seekor gajah tua bisa menjaga rumahmu untukmu. Tapi para bidak yang menyeberangi sungai juga bisa digunakan sebagai kusir kereta. Aku mengerti. Bos, Tolong beritahu Chong Fei segera dan minta dia untuk menyiapkan laporan tentang Lingxi jam 3 sore ini. Dia akan fokus pada perusahaan, akan ada direktur penting yang hadir. mengerti. Dan para pengiklan penting itu segera buat janji untukku. Tidak masalah. Jam 3 sore. Pak, kata-kata asli Mr. Lin seperti ini. Bagaimana bisa terlambat? Sebentar lagi istirahat, makan siang apa gunanya? Aku punya 3 jam, aku punya cukup waktu. Bisakah kau ceritakan apa yang terjadi? Dalam aturan kerjaku di Shenbo, tidak ada yang namanya terlalu banyak bicara, karena hubungan kita sudah sampai di sini. Aku akan memberitahumu bahwa Mr. Lin punya rapat pagi di jadwalnya. Halo Direktur Sang Hanying. Aku mengerti. Jangan lupa, aku akan mundur dulu. Semuanya. Aku baru saja menerima pemberitahuan. Departemen desain kami akan mengadakan rapat laporan. Jam 3 sore ini. Untuk melaporkan kepada Pemegang Saham Kenapa Lingxi dan pekerjaan Yvonne untuk musim depan sangat mendesak. Bukankah itu Direktur Chong? Lingxi hanya punya satu. Apa laporan untuk sketsa itu? Jadi saya datang lebih awal untuk memberimu akupuntur. Gu Xingyan. Bersiaplah dengan baik. Direktur Chong, saya akan melakukan yang terbaik. Apakah saya hanya ada satu sketsa dan hanya 3 jam tersisa? Haruskah saya melaporkan ini kepada veteran? Tapi Direktur Chong sangat gila tentang Merusak pekerjaannya. Kamu juga gila, Xingyan. Adalah masalah yang rumit. Kenapa kamu tidak langsung mengambilnya? 3 jam memang agak singkat. Tapi jika kamu hanya memperkenalkan Lingxi, waktunya masih cukup. Kamu bilang begitu. Kamu sudah punya rencana kan? Hanya sedikit. Maka tidak apa-apa. Ayo kita makan dulu. Orang adalah besi, nasi adalah baja. Waktu benar-benar ketat. Kalian pergi saja. Saya malu. Saya pikir saya seperti kamu ketika pertama kali bergabung dengan Dongchen begitu. Kerja keras, tapi itu berita kemarin. Itu berita kemarin, biarkan saja. Xingyan bekerja keras. Sebentar, saya akan membawakanmu set paha ayam besar, oke? Terima kasih. Xiaoqing. Ayo. Duduk, mari kita duduk dan mulai. hari ini saya akan memperkenalkan kepada kalian produk andalan musim baru dari merek Yvonne. Set cincin Lingxi. Set cincin Lingxi ini dibuat khusus untuk merek Yvonne oleh Departemen Desain kami, diarahkan oleh saya dan lulusan dari desain perhiasan utama Universitas La Salle di Kanada, Gu Xingyan Design. Sekarang silakan tanyakan kepada Gu Xingyan untuk menjelaskannya secara detail. Halo semua orang, saya Gu Xingyan dari Departemen Desain. Inspirasi untuk Lingxi berasal dari memori keluarga saya. Hari ini dengan pengembangan burannya yang berkelanjutan, adat negara oriental kuno kami juga mengubah secara bertahap dengan perubahan. Hubungan antara anak-anak dan orang tua tidak lagi hanya hubungan biasa seperti orang tua dan anak-anak, tetapi lebih dari teman dekat. Cincin sekarang bukan hanya berarti cinta, tetapi juga pernikahan. Ibu dan anak perempuan juga bisa memakai cincin yang sama. Teman baik juga bisa kenakan cincin tunggal kami sebagai hiasan. Meskipun mereka tunggal namun tidak ada cincin yang dirancang khusus untuk grup orang ini di pasaran. Jadi Lingxi kami datang. Berikutnya adalah sketsa set cincin Lingxi.
oleh Hifone penjualan perdana diisi dengan Hari Ibu pada festival konsumen besar ini yang tiba-tiba muncul. Saya percaya banyak konsumen kami akan kacau dan khawatir apa yang harus diberikan kepada ibu-ibu untuk Hari Ibu. Saya kira Lindsay kami pasti dapat membantu mereka menyelesaikan masalah ini. Untuk mereka dasi keluarga dan keluarga meningkatkan kehangatan lebih. Di atas adalah penjelasan saya tentang set Lindsay cincin ini. Terima kasih. Lao Zhang. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan. Enggak BS Du. Ini saya ahli dalam hal desain ini. Hanya dapat berbicara dengan paling satu konsumen dilihat. Oke mari. Saya bicara tentang. Ini sebagai konsumen. Menurut saya Lindsay ini sangat cantik, berkilau dan unik. Pasti akan menjadi idola pasar. Oke. Dengarkan saya pasti benar oke. Jalan pelan-pelan. Oke apa? Langkah selanjutnya, Departemen Desain sedang bergerak dengan kecepatan penuh. Mr. Lin apakah? Anda punya pertanyaan lain? Tidak. Saya punya. Anda bilang. Saya masih ingin mengajukan kepada Anda tentang menjadi penanggung jawab seri original Intention. Gu Xingyan. Apakah Anda terlalu ngotot? Anda harus meminta instruksi kepada saya tentang alokasi pekerjaan internal di Departemen Desain. Bagaimana bisa memakan waktu Mr. Lin? Direktur Chong. Maaf mohon dimengerti. Saya tidak bermaksud meminta instruksi yang berlebihan. Tapi kebetulan saya bertemu Mr. Lin. Saya sudah bicara dengannya dan mengusulkan bahwa saya ingin menjadi penanggung jawab seri original Intention. Jadi ketika kita bertemu lagi hari ini, saya ingin mengajukan Seri original Intention. Lagi mengapa Anda begitu keras kepala tentang itu? Mr. Lin mohon, serahkan produksi original Intention kepada saya. Saya yang akan menanganinya. Dan saya menyarankan Dibantek, Oli Gu Xinjin Li Mingkong dan Ye Xiaoqing. Tim original Intention Adalah untuk melakukan seperti yang Anda katakan, Mr. Lin. Tapi saya atau Anda tahu dengan siapa Anda bernegosiasi. Itu adalah General Manager Dongchen. tapi general manager dan asisten desainer. Bukan posisi apakah itu gelar? Bukan masalah kepribadian. Gu Xingyan aku harus memberitahumu beberapa kali. Kamu harus bersyukur atas bakatmu. Kalau tidak kamu akan diusir. Hanya karena sikapmu. Aku mengambil Taichung saat masih muda untungnya. Semua yang aku katakan padamu adalah pelajaran yang telah aku pelajari. Dari saat kamu bergabung dengan Departemen Desain hingga sekarang, aku telah memberimu banyak kesempatan untuk maju. Tahukah kamu? Bahwa Niat awalnya hanya bahwa aku bertanggung jawab atas nama palsu. Kamu yang memutuskan desain spesifiknya kan? Bodoh. aku mengerti. Terima kasih karena tidak menekanku. Kamu tidak bisa menekanku. Bagaimana kemampuan setiap orang? Tunjukkan keahlianmu. Para ahli bisa melihatnya. Aku mengerti hanya. Mengerti jangan. Memaksakan diri untuk. Memimpin seperti bos besar aku sangat menyukai orang berbakat. Tapi aku lebih suka. Orang yang berbakat tapi tidak temperamental. Pergi sibuklah. Apakah menurutmu Pandai 3375 ini lebih baik? Lebih baik menggunakan. Ganti dengan yang lain. Dan dapatkan 1 derajat lagi 3300. Itu tidak masalah, kamu memiliki mata yang sangat tajam. Melihat selalu lebih baik daripada melakukannya. Secara paksa.
Ini adalah berlian terbaik Dongchen ini. Harus. Menjadi berlian kuning langka. Departemen desain selalu suka memilih-milih seperti ini, maaf. Maaf, tolong pahami bahwa ada perbedaan dalam efek, tekstur dan kehalusan yang berbeda ini sangat besar. Jadi bisakah kamu juga bertanya pada direktormu, apakah dia memiliki stok lain? Sejauh stok yang bersangkutan, direktur kita tidak tahu sebanyak yang aku tahu. Jadi bahkan jika kamu bertanya padanya, dia harus bertanya padaku lagi. Dan sengaja memberikan yang terburuk berlian itu, diberikan kepada kita. Dengan sengaja. Tapi departemen pembelian juga adalah departemen pembelian Dongchen. Aku tidak mengerti. Alasan mereka melakukan ini. Departemen pembelian adalah departemen yang dikendalikan langsung oleh Lee Suoran. Sekarang Yvonne seperti duri di matanya. Bagaimana mungkin dia memberikan berlian terbaik kepada kita? Mari kita lakukan ini. Kamu pergi ke pasar dan cari bahan baku yang bagus. Buat anggaran dan berikan padaku. Uangnya, aku akan meminta. Mr. Lin untuk memikirkan cara. Aku akan pergi. Sekarang juga. Sudah disepakati. Xinyan, gajimu sudah datang tapi. Gajiku juga sudah datang. Itu bagus. Aku masih ingat perjanjian kita. Jika aku mendapatkan gaji bulan pertama aku akan mentraktirmu makan. Bukan begitu. Bagaimana aku ingat bahwa aku yang mengajakmu makan? Kamu senior. Biarkan aku pendatang baru. Oke, sudah disepakati begitu. Tapi aku harus mencari bahan baku sekarang. Aku tidak tahu sampai jam berapa malam ini. Oke. Meskipun kita mungkin tidak bisa makan malam bersama, kita bisa makan bersama camilan malam. Oke. Begitu saja Xiao King. Oak, Aku pergi dulu. sampai jumpa. Sampai jumpa. Lalu. Aku akan telepon Mingkang juga. Oke, mari kita datang bersama. Ada makanan enak. Ada makanan enak, mari. Kita duduk di sini untuk bulan ini penjualan keseluruhan toko turun 20% dan penjualan toko turun 30%. Apa yang terjadi? Pak, Lin wali kelas, aku juga ingin bertanya tentang ini. Mengapa dana untuk departemen penjualan kami tertunda? Bukan promosi iklan. Bagaimana cara melakukan kegiatan pemasaran kita?